Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 22. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana menegangkan masih terjadi di kota Yangcheng, karena di pusat kota pada saat ini telah dikuasai oleh dinasti Moyan, dan di sana ada sebuah kurungan besar yang di dalamnya ada Moti, Tang Xuan, Liu Yuan, dan juga yang lainnya sedang dikurung untuk memancing keluar Lindong dari persembunyiannya. Melihat kesewenang-wenangan dari dinasti Moyan ini membuat semua orang menjadi geram, namun mereka tidak ada yang mampu melakukan perlawanan karena mereka semua kalah kekuatan. Orang-orang pun hanya bisa mengutuk di dalam hati. Orang-orang Moyan jabingan, mereka terlalu kejam. Dan pada saat ini, Li Pan selaku pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi Moti dan juga yang lainnya di dalam kurungan raksasa pun tersenyum dan dia berkata, "Hahaha, bagus, ekspresi seperti itulah yang ingin aku lihat dari kalian. Karena saat ini, terlihat tawanan dari Li Pan yang telah luka-luka di sekujur tubuhnya. Mereka pun menangis dan tidak mampu melakukan perlawanan." Sambil tersenyum bengis, Li Pan berkata dalam hati, "Teruslah berekspresi seperti itu. Aku ingin melihat kalian semua putus asa, bersedih, ketakutan, rasa sakit, karena semua itu adalah ekspresi favorit yang sangat ingin aku lihat." Di dalam hati Li Pan pun tertawa dengan keras dan dia berjoget ria, merayakan kesenangan dalam penderitaan orang lain. Di saat yang sama, perbuatan dari Li Pan itu disaksikan oleh kelompok dari Liu Yuan dan juga Ling Xi yang pada saat ini berdiri di atas tembok kota. Liu Yuan yang melihat perbuatan Li Pan itu pun menjadi geram dan dia pun marah dalam hati. Orang itu benar-benar keterlaluan. Dan tidak lama kemudian sebuah tangan menepuk pundak dari Liu Yuan. Ternyata itu adalah tangan Ling Xi. Dia pun melihat kemarahan dari Liu Yuan pada Li Pan. Kemudian Ling Xi pun berkata, "Jangan bodoh. Kemarahanmu tidak akan berguna. Ingat, dia berada di level nirwana. Lebih baik kita tidak ikut campur dan diam saja di tempat ini. Jika tidak, aku takut kita semua juga akan dimasukkan dalam kurungan itu." Amarah Liu Yuan pun pada akhirnya mereda, karena kata-kata dari Ling Xi itu ada benarnya juga. Liu Yuan kemudian mengatakan, jika besok dirinya akan pergi meninggalkan kota Yangcheng dan membawa semua anak buahnya. Kemudian Liu Yuan akan berlatih dengan keras supaya bisa menerobos ke level nirwana. Di sisi lain pada saat ini suasana makin tegang. Li Pan terus melihat ke arah Moti dengan wajah yang emosi. Dan semua orang yang melihat Li Pan pun mengatakan dalam hati, "Aku benci dengan orang itu, namun aku juga tidak berani macam-macam. Orang itu benar-benar menakutkan." Moti pada saat ini meredam emosinya, karena bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa melawan Li Pan. Dan sesaat kemudian, Li Pan pun kini mengatakan, "Moti, kesabaranku telah habis. Aku akan membuat peraturan baru. Mulai besok, setiap hari aku akan membunuh satu orang dari kalian sampai Lindong muncul. Lebih baik sekarang kamu berdoa saja, agar Lindong tidak terus bersembunyi seperti kura-kura yang berada di dalam cangkangnya. Jika tidak, maka kurungan besi ini akan menjadi tempat kematianmu." Seketika Moti dan juga yang lainnya pun ketakutan, dan kali ini Moti memberanikan diri untuk berkata, "Li Pan, kau hanyalah jabingan yang kejam dan tidak punya hati. Kuingatkan padamu, Lindong tidak akan pernah muncul, tapi jika dia muncul, maka percayalah, itu akan menjadi takdir kematianmu. Kamu akan tersiksa 100 kali lipat, lebih menyedihkan dari kita semua yang ada di tempat ini." Perkataan Moti itu membuat Li Pan terkejut, dan sesaat kemudian mata Li Pan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Li Pan yang marah oleh ucapan Moti pun pada saat ini mengatakan, "Moti, rupanya kamu sangat berani dan keras kepala juga ya. Aturanku tidak diberlakukan besok, tapi aku akan mulai hari ini juga." Setelah berkata seperti itu, Li Pan mulai mengeluarkan energi Yuan di telapak tangannya, dan dalam sekejap, energi Yuan itu pun berubah menjadi tombak energi. Orang-orang yang melihat Li Pan pun pada saat ini kaget dan mereka mengatakan, "Hah? Apakah dia akan membunuh Moti?" Dan benar saja,
Tidak butuh waktu lama, Li Pan segera melemparkan tombak energi itu ke arah Moti. Tombak pun melesat dengan cepat, namun pada saat ini Moti tidak ketakutan, dan dia pun mengatakan, "Jabingan, dia benar-benar akan membunuhku." Moti yang tidak mampu berbuat apapun pada saat ini memejamkan matanya. Dia sudah pasrah jika memang hari ini akan menjadi hari kematiannya. Dan tiba-tiba saja tombak energi itu secara mengejutkan berhenti tepat di depan kepala Moti. Tombaknya pun bergetar dengan cukup keras, namun tidak bisa menjangkau tubuh Moti yang sudah terpejam dan pasrah menunggu kematiannya. Tidak lama kemudian, dar! Tombak energi itu pun hancur dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata tepat di hadapan Moti. Mendengar adanya ledakan di depannya, Moti pun segera membuka mata. Dia terlihat sangat kaget karena ternyata dia belum mati. Dan sesaat kemudian Moti melihat seorang pemuda dengan jubah warna hitam terbang di depan kurungan besi. Moti kemudian berkata dalam hati, Itu adalah, kenapa kamu muncul? Kamu telah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh dinasti Moyan. Pemuda yang melayang itu nampak santai. Dia adalah orang yang dikenal oleh Moti selama ini. Melihat dirinya muncul, Moti pun sangat kaget dan dia sampai ingin menangis karena pemuda itu adalah Lindong yang telah menggunakan kostum baru setelah kembali berbelanja di pasar Klewer. Tidak hanya Moti yang terkejut, bahkan Tang Xuan dan juga Liu Xuan sampai tidak mampu berkata apapun lagi setelah melihat kemunculan dari Lindong. Dan Moti pada saat ini, dia pun berkata dalam hati, Lindong, kita semua adalah teman. Aku rela jika harus mati supaya dirimu selamat, dan kita semua tidak akan membencimu jika kamu tidak menyelamatkan kami. Namun lagi-lagi kamu tetap datang untuk menolong kita. Lindong, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Mata Moti pada saat ini mulai berkaca-kaca dan dia tidak bisa menahan air mata yang keluar. Melihat Lindong sudah muncul pada saat ini, orang-orang dari Moyan segera mengaktifkan energi Yuan mereka dan siap melakukan pertarungan. Li Pan kemudian berkata, Lindong, akhirnya kau muncul juga. Lindong pun pada saat ini tidak menjawab perkataan dari Li Pan. Dia kali ini mengangkat tangan dan mengarahkan pada kurungan besi raksasa. Kemudian Lindong berkata, hancurlah. Dia pun mengepalkan tangan itu dan sebuah ledakan terdengar sangat keras. Karena pada saat ini, kurungan besi raksasa itu telah hancur lebur oleh kekuatan spiritual milik Lindong yang sekarang sudah menembus master simbol surgawi. Dan kekuatannya setara dengan seorang nirwana. Kurungan besi raksasa itu bagi seorang Lindong saat ini hanyalah seperti sangkar kayu biasa yang mudah untuk diremuk. Dan dengan kekuatan spiritual, Lindong juga menghancurkan semua tali dan pasung besi yang telah menahan Moti dan kawan-kawannya. Mereka semua kemudian berdiri dan bersorak. Kita terselamatkan, ini luar biasa. Li Pan yang melihat Lindong tidak menjawab kata-katanya pada saat ini berkata dengan lirih, bocah itu lagi-lagi mengabaikanku. Setelah menyelamatkan Moti dan juga yang lainnya, kini Lindong melihat ke arah Li Pan dan berkata, suruh Chenmu keluar sekarang. Kata-kata itu terdengar cukup sepele, namun mampu membuat semua orang menjadi terkejut sampai-sampai mau meninggoy. Mereka semua kaget dengan ucapan Lindong dan mengatakan, bocah itu berani menantang dinasti Moyan. Di sisi lain, Liu Yuan yang mendengar kata-kata dari Lindong juga sangat kaget. Dia kemudian berkata dalam hati, kekuatan Lindong masih berada di puncak manifestasi. Namun dia sangat berani datang ke tempat ini, bahkan menantang secara terang-terangan barisan dari Moyan. Li Pan yang mendengar kata-kata dari Lindong pun dia tersenyum kemudian mengatakan, Lindong, kamu datang hanya untuk menyelamatkan teman-temanmu dan mengorbankan dirimu sendiri. Perbuatanmu itu membuatku sangat terharu. Sampai-sampai aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh kebaikan hatimu. Namun kau harus ingat, ada harga yang harus kau bayar untuk menunjukkan semua perbuatan baikmu itu. Karena kau sudah muncul di tempat ini, maka aku akan menyambutmu dengan senang hati, dan aku akan segera membuatkan kurungan khusus bagimu.
Dan lagi-lagi, ucapan Li Pan itu tidak digubris oleh Lindong, karena pada saat ini Lindong malah mengobrol dengan Moti. Dia bertanya, apakah Moti dan juga yang lainnya baik-baik saja. Moti dan Tang Xuan kini menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan terima kasih atas pertolongan dari Lindong. Lindong kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaan dari trio Moling saat ini? Pada saat Lindong mengobrol itu, Li Pan yang melihatnya menjadi diam membatu karena ternyata selama dia koar-koar, Lindong tidak menggubris dirinya. Mengenai pertanyaan dari Lindong yang menanyakan keadaan dari trio Moling, Moti pun menjawabnya bahwa setelah Lindong menghilang, trio Moling segera pergi dari kota Yangcheng. Sampai saat ini, mereka tidak kembali karena trio Moling merasakan permusuhan antara Lindong dengan dinasti Moyan. Maka mereka memutuskan diri untuk pergi secara diam-diam. Mendengar penjelasan dari Moti, Lindong pun berkata lirih, "Bagus." Dan sekarang Lindong mengatakan, "Moti dan yang lainnya, kalian semua telah menderita karenaku. Maka dari itu, serahkan urusan dinasti Moyan ini padaku saja. Kalian pergilah untuk menyembuhkan diri kalian." Moti pun menjawab perkataan dari Lindong. "Tidak apa-apa Lindong, aku tahu jika kekuatanku pada saat ini tidak begitu besar. Tapi jika kita semua bekerja sama, aku yakin kita masih bisa membantumu untuk mengatasi dinasti Moyan sialan itu." Di sisi lain, Li Pan sangat geram karena Lindong benar-benar mengabaikannya. Dia pun berkata dalam hati, "Bocah ini dari awal sampai akhir selalu mengabaikanku. Japingan kau Lindong. Aku akan memotong-motongmu menjadi daging-daging kecil." Li Pan yang diabaikan dan tidak dianggap oleh Lindong pada saat ini benar-benar malah besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bertarung kembali dengan Li Pan? Dan apakah Lindong bisa mengalahkan Li Pan serta membalas kekejaman dari dinasti Moyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so.